Ya. Begini Mas Yayan, Ya. ini kan setelah pembuatan film Pajat ini, kita akan memproduksi film apa lagi selain Pajat? Pajat sudah kita produksi kemarin kan, dan alhamdulillah antusias masyarakat Berau sangat luar biasa ya. Kemarin sampai kita menutup 2 room bahkan. Mungkin kedepannya kita membuat film yang menjadi momok atau menghantui ya, warga masyarakat pribumi ya, yaitu Gunung Padai. Nah ini kita ambil judulnya Kampung Padai. Ini lagi produksi film Kampung Padai ini. Mungkin sekitar 70% sudah berjalan, Bang. Kampung Padai ini itu semacam gunung. Itu orang pribumi asli pasti tahu Kampung Padai itu apa. Nah, karena menurut kisahnya, menurut cerita yang pernah mengalami di situ, Gunung Padai itu adalah sebuah kota makhluk astral. Nah, jadi kita angkat, entah itu sama dengan aslinya kah film ini atau tidak. Artinya kita tidak bisa menerka kan. Jadi kita sesuai dengan imajinasi saja kita apakan. Adapun karakter yang sama itu hanya kebetulan saja. Masalah kostum segala macam, mungkin jangan diprotes karena kita belum tahu apa isi di dalam gunung itu atau di Kampung Padai itu sendiri. Mungkin benar, mungkin tidak, tergantung dari persepsi mana, apa namanya, dari mana sudut mana netizen memandangnya. Artinya kita juga tidak bisa memaksakan orang percaya atau tidak. Tapi Kampung Padai di sini nih, menurut orang yang telah mengalami itu semacam kota. Nah, jadi saya sangat antusias untuk mengangkat film ini. Kenapa tidak diangkat ke dalam bentuk film ya kan begitu. Jadi selama pembuatan film Kampung Padai ini, hal-hal apa yang istilahnya itu yang dialami yang sangat-sangat Astral mungkin kan. ya seperti itu. Itu hal-hal yang kami alami di Kampung Padai itu, atau memang kita syuting di situ kan Bang Yusuf juga ikut juga ke situ. Banyak hal-hal yang misteri ya menurut saya. Ada banyak sekali kita diganggu, tapi alhamdulillah bukan gangguan itu, cuman mereka menampakkan diri. Contoh kayak kemarin kita betul-betul semacam apa namanya yang tidak terduga ini ya, khususnya kemarin kan pemeran kami itu memakai kostum putih segala macam. Nah, tapi anehnya begitu di kamera kami tidak ada yang tahu, bahkan tidak ada yang kenal dengan sosok itu. Padahal yang memerankan itu adalah teman sendiri, ya kan? Tapi tidak ada yang mengenal. Bahkan pemeran itu pun tidak mengenali wajahnya. Bahkan dia sempat apa namanya selisih paham dengan suaminya sendiri. Bahkan dia tidak mengenali, suaminya sendiri tidak mengenali sosok itu waktu itu. Dan bau-bau apa namanya, bau-bau harum yang kita belum pernah cium sebelumnya kan ada. Nah, mudah-mudahan makhluk yang di sana itu apa namanya bisa bersinergi dengan kita di sini, begitu Bang. Jadi begini Mas Yan, Ya. kenapa sampai dalam cerita film Kampung Padai ini sangat gaib begitu? Oh ya, jadi begini Bang, saya juga tidak serta-merta untuk membuat film di situ ya. Saya melakukan riset berbagai sumber. Nah, kemudian sumber saya itu mengatakan bahwa pada zaman dahulu itu ada tokoh ulama atau tokoh yang dipercayalah sebagai ketua adat atau kepala sukunya di situ. Tokoh ini tidak mau masyarakatnya terganggu dengan penjajahan waktu itu, sehingga memutuskan untuk mengungsi ke sebuah gunung, yaitu Gunung Padai saat ini. Nah, setelah itu tokoh itu menggaibkan seluruh warganya di sekitar gunung tersebut. Nah, sehingga tidak bisa dijangkau oleh Belanda, Jepang segala macam. Nah, jadi ketika Jepang atau Belanda masuk ke dalam situ, jadi gaib dia. Nah, sampai waktunya tokoh itu wafat, sehingga tidak bisa lagi mengembalikan sampai sebagaimana mestinya. Nah, Belanda, Jepang masuk ke situ, yang tidak bisa pulang lagi karena tokoh itu sudah meninggal, wafat kan. Nah, akhirnya tidak bisa
pulang lagi ke dunia nyata. Nah, di sanalah keajaiban mereka bisa berkolaborasi untuk membuat teknologi-teknologi. Dia tidak habis memandang lagi mana penjajah, mana pribumi, karena tidak bisa sama-sama keluar apa yang mau diperangkan. Jadi mereka saling bertukar pikiran, membangun sebuah jalan bagus, kemudian bangunan-bangunan bertingkat, karena pola pikir dari bangsa luar tadi dengan ya pribumi di sana, sehingga ada yang melihat semacam kota besar, ada yang melihat semacam gedung bertingkat. Nah itu di situ gabungan pemikiran antara pribumi dengan pendatang-pendatang dari luar negeri situ, karena mereka tidak bisa keluar karena tokoh yang menggaibkan tadi sudah keburu wafat. Nah itu menurut informasi yang saya dapat ya, tapi Allahu alam kan, kita nggak tahu juga yang mana benarnya. Yang jelas dalam film ini kita mengangkat bahwa selain kita ada sisi lain yang mengintai kita. Nah, ya itu aja yang saya mau angkat. Kita hidup berpasang-pasangan, ada langit, ada bumi, ada tinggi, ada rendah, ada jauh, ada dekat, bahkan ada batin, ada pula jasad. Nah, ada kita, ada sisi lain. Percaya dan tidak percaya, kita tidak mau menyuruh orang supaya percaya dengan film kita, enggak. Artinya tergantung dari mana sisi mereka memandang. Kita tidak mau memaksakan begitu, Bang. Jadi untuk para pemain-pemain atau artis-artisnya itu kita datangkan dari mana, Mas Yan? Jadi gini, kalau ada kita, ngapain ada kamu? Kalau ada di sini, ngapain ada di situ? Kita tarik di situ. Jadi untuk artisnya kita ya asli pribumi lah, kita manfaatkan kan. Ya masa orang luar terus yang berkarya di kampung kita? Kapan kita lagi bisa berkarya untuk kampung kita sendiri, kan begitu kan? Setelah film Kampung Padai ini, Mas Yayan, Iya. kira-kira ada planning lain kan untuk film-film ke depannya? Iya ada. Ini kita sudah mempersiapkan naskah. Mungkin ada 3 naskah yang kita persiapkan ya. Yang pertama itu kolong sekolah atau dinding sekolah. Itu kita produksi nanti di pesisir. Mungkin Maratua atau Tanjung Batu, kita belum tahu. Kita mau riset ke sana dengan tim. Yang kedua itu Bintang Tak Bersinar. Kemudian yang ketiga itu Karung Gandum. Karung Gandum. Kita nantikan saja. Ini temanya, genrenya pendidikan. Mudah-mudahan bisa dibawa ke sekolah-sekolah ya, baik itu SD, SMP, SMA dan yang lain-lain, umum juga bisa ini. Kedepannya kita mau buat semacam film pendidikan. Dan bahkan saya akan berencana membuat horor komedi nanti. Ya kan? Nah, begitu aja, Bang. Jadi begini, Mas Yan. Ya. Untuk setahu saya di Berau ini kan untuk pendidikan untuk acting itu bagaimana? Apakah nanti kita bisa buka di sini atau belajar? Oh, siapa bilang belum ada? Sekarang kalau anda saya salah, itu saya pernah baca di Facebook ya. Itu ada PT Bintang Banua Sanggam itu mengadakan kelas acting loh. Kalau di Samarinda saja itu kelas actingnya sekitar jutaan ke atas. Mungkin di sini kalian bisa daftar di PT Bintang Banua Sanggam ini untuk kelas acting. Nah, kalau kita mengikuti kelas acting di Bintang Banua Sanggam ini, ya ini ada bisa kita bisa diikutkan dalam produksi film. Ada sertifikatnya, piagam, segala macam. Nah, hubungi aja di nomor sini. Nah, nih. Berarti ada kesempatan ya untuk bermain di film-film Mas Yayan nanti ya? Iya betul. Yang belajar acting. Betul sekali itu. Mungkin sudah ada 10 orang yang daftar katanya kemarin. Ya nggak apa-apa. Saya juga lihat dari kejauhan, wah mereka bagus saja dalam penanaman materi, improvisasi bagus saja. Mudah-mudahan bisa masuk ke produksi film saya. Tapi pasti masuk. Untuk harapan ke depannya bagaimana untuk perfilman di Kabupaten Berau ini? Kalau harapan saya untuk para senias ya, khususnya di Kabupaten Berau ini, semoga dengan adanya Raba Rimpa Bahari ini bisa memicu mereka untuk membuat film, baik itu film pendek, film festival film independen, kemudian film panjang. Silahkan buat, malah kita senang, kita juga mendukung. Ayo bangun para senias Berau. Kita bangun Kabupaten Berau ini untuk mengembangkan kebudayaan kita. Jangan sampai anak cucu kita nanti
cuma mendengar isapan jempol, cerita anekdot belaka. Jadi kita harus membangun kreativitas kita. Kita boleh berseni, tapi seni itu difilmkan supaya anak cucu kita ke depan bisa menonton hasil karya-karya kita, baik itu Jepen, baik itu gambus, kemudian kuntau dan segala-galanya. Oke, begitu aja.